Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai persekutuan Usinda Lilin Sukacita GKI Gading Serpong. Kita memulai persekutuan dulu, lalu akan dilanjutkan dengan seminar kesehatan. Silakan Ibu Priyo akan segera memimpin kita. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, suara saya kedengaran enggak? Ya, merdu sekali Bu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu sehat semuanya ya. Amin. Harapan yang sama untuk Ibu Priyo ya. Bapak juga ya. Bapak Ibu, pagi ini kita bersama-sama hendak beribadah, yaitu beribadah pada Lilin Sukacita yang ke-110. Nah, hari ini adalah sangat istimewa karena sebentar nanti setelah ibadah kita akan mendengarkan seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Susilo dengan topiknya mencegah pikun. Ya, betul, mencegah pikun. Sebelum memulainya, marilah Bapak Ibu kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan mars pembukaan, yaitu mars Usinda. Kelihatan banget. Bapak Ibu, marilah Bapak Ibu semuanya membuka Alkitab kita, yaitu dari kitab Mazmur. Mazmur 34. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur 34. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Yang berbunyi demikian, Mazmur 34, bait pertama sampai ke-6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita.
Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan kita. Dan untuk selanjutnya mari kita menyanyi dari KJ 347. KJ 397. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Allah yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Bapak Ibu, Hubung kita telah menyanyikan lagu Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Marilah kita sambut sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Hadi. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, karena pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah lilin sukacita. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kita semua, mana sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Hadi Kristianta. Kiranya Tuhan berkenan menyertai kami, membuka mata hati dan telinga kami, supaya firman yang disampaikan oleh Bapak Hadi dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami. Dan kiranya juga Tuhan berkenan mengurapi Bapak Hadi dengan roh Tuhan yang Maha Kudus, supaya beliau dapat menyampaikan firman Tuhan dan akan menjadikan dupa yang harum di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bahwa sebentar nanti juga setelah firman Tuhan, kami akan mendengarkan ceramah seminar kesehatan yang dibawakan oleh Bapak Dr. Susilo. Kiranya Tuhan juga menyertai Bapak Dokter, supaya beliau dapat menyampaikan firman, menyampaikan seminar dengan baik, dan kami semua dapat bisa mengerti. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam nama
Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Hadi Kristianta, marilah sekali lagi kita menyanyi dari KJ 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku
Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Kristianta dengan tema sehat sama dengan berpikir positif. Terambil dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Kami persilakan Pak Hadi. Terima kasih Ibu Priyo, Ibu Rini. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersua kembali di Persekutuan Usinda Lilin Sukacita GKI Gading Serpong. Setelah itu kita akan mengikuti seminar kesehatan. Selamat pagi juga kembali kepada Dr. Susilo yang sudah hadir di tengah-tengah kita di Zoom ini mengikuti dari awal. Dan kiranya pada saat ini kita mau bersama-sama mau mendasari persekutuan kita dan seminar kesehatan kita juga dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan membuka hati pikiran kita supaya Tuhan terus menolong kita di dalam menjalankan kehidupan usia indah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh cinta kasih, kami sungguh bersyukur di dalam anugerah kesempatan yang terus-menerus yang Tuhan izinkan untuk kami. Di dalam kehidupan kami, sehari lepas sehari, hingga pada saat ini pun Tuhan, kami dapat melihat bahwa ada rencana dan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu beribadah di dalam persekutuan Usinda Lilin Sukacita GKI Gading Serpong. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami terbuka akan firman-Mu, dan Roh Kudus juga menolong kami dengan kuasa-Mu, untuk kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Tuhan, pimpinlah di dalam perenungan firman-Mu pada saat ini. Kuduskan layakan hamba-Mu di tengah keterbatasannya, Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, suara saya jelas? Jelas Pak Hadi. Ya, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen ya. Sudah terlihat semuanya, Bapak, Ibu, Opa, Oma? Opa, Oma, Bapak, Ibu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita untuk kita bersama-sama membaca Filipi pasal 4. Saya akan mulai dengan ayat 7 sampai dengan 9. Rasa melu-melu. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Filipi 4 ayat 7-9 yang saya bacakan. Bapak Ibu, opa oma yang dikasihi oleh Tuhan, sehat sama dengan berpikir positif. Apa yang dimaksudkan? Kita akan melihat di sini sehat di dalam sudut pandang firman Tuhan tentunya. Sehat bukan hanya secara fisik, jasmani, tetapi sehat di dalam keutuhannya, jasmani dan rohani. Jadi kalau dikatakan sehat sama dengan berpikir positif, kita melihat bagaimana firman Tuhan mengajak kepada kita untuk melihat berpikir positif secara kebenaran firman Tuhan dan juga berdasarkan pikiran Kristus tentunya. Bapak, Ibu, opa, oma yang dikasihi oleh Tuhan, berpikir positif itu tentunya indah. Dikatakan seperti indahnya sebuah taman, di mana ada embun pagi penuh kesejukan dan bunga-bunga mewarnai bumi. Dan katanya, orang-orang Jawa memiliki prinsip hidup yang tercermin dalam ungkapan urip iku urup. Urip iku urup. Bapak, Ibu, opa, oma, ada yang tahu artinya? Ibu Priyo, kalian tahu artinya? Urip iku urup. Ibu Priyo liatin saya bingung. Saya juga jadi ikut bingung gitu ya. Jadi ungkapan orang-orang Jawa, urip iku urup, artinya itu kalau nggak salah ya, tolong dibetulkan ya, Bapak, Ibu, opa, oma, dikatakan hidup itu menyala. Betul nggak, Ibu Priyo? Urip iku urup. Hidup itu menyala. Nyala tanda kutip dikatakan membawa terang yang dapat memperlihatkan kepada kita bahwasanya dunia ini penuh keindahan. Betul ya Ibu Priyo ya? Jadi berpikir positif itu, kata orang Jawa itu, ibarat nyala itu loh, tanda kutip itu. Urip iku urup, yang mampu memerangi kegelapan atau pikiran negatif dan membawa sinar terang bagi diri kita dan lingkungan sekitar. Jadi dikatakan hidup hendaknya memberi manfaat bagi orang lain. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Jadi memang filosofi orang Jawa tadi dikatakan hidup itu menyala. Ya. Nah, bagaimana kita melihat di dalam kekristenan kita, begitu ya? Ternyata pikiran orang-orang percaya yang sudah di dalam Tuhan juga ini akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Maka dari itu kita akan merasa lebih sehat ketika kita berpikir positif yang berdasarkan kehendak Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca, kita akan bahagia karena berpikir positif menjalani gaya hidup sehat, sehingga kita tidak rentan terserang oleh penyakit. Jadi Bapak, Ibu, opa, oma yang dikasih oleh Tuhan, berpikir positif adalah bagaimana seseorang dengan menggunakan akal budinya mampu membangkitkan sukacita, semangat. Bahkan firman Tuhan yang tadi kita bacakan, sebelum kita membaca Filipi 4, ayat 7-9, di dalam Filipi 4, ayat 4 dikatakan kan,
bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Betul ya? Jadi tetap sukacita, tetap semangat untuk perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik, serta menilai pengalaman-pengalaman dalam hidupnya sebagai pengalaman yang berharga. Dan itu menjadi proses hidup yang kita terima karena mengikut Tuhan. Jadi orang-orang Kristen sepatutnya mempercayai dan mempraktekkan bahwa yang menentukan kualitas hidup kita adalah sebenarnya dari dalam. Pengendalian pikiran dari internal kita. Jadi bukanlah situasi kondisi eksternal atau situasi kondisi lokasi yang kadang-kadang mempengaruhi dalam kita. Jadi bagaimana sebenarnya kekristenan memandang bahwa kedamaian, damai sejahtera itu berasal sumbernya dari Allah kita. Betul nggak? Bahkan dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, karena kita sudah dibenarkan dalam Kristus, kita dikaruniakan damai sejahtera Allah. Roma 5 ayat 1 menegaskan itu. Sehingga setiap orang-orang percaya di dalam Kristus, yang sudah dibenarkan ditebus dalam Kristus, sudah mengalami damai sejahtera Allah. Jadi damai sejahtera Allah, sukacita, semangat yang sesungguhnya itu sangat berhubungan bagaimana Allah memerintah, menguasai hidup kita. Nah, dalam persekutuan Usinda Lilin Sukacita sebelumnya kita belajar tentang pemerintahan Allah, bukan? Jadi Allah sanggup memberikan damai sejahtera yang melampaui segala pikiran, yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Jadi, pada waktu kita menjalankan kehidupan di masa usia lanjut kita, di tengah usia fisik kita yang semakin melemah, dan semua yang membuat kita menyadari akan keterbatasan kefanaan kita, kita sungguh terus-menerus mau tetap di dalam sumber damai sejahtera Allah itu, di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Betul nggak? Oleh karena itu, kalau kita melihat ayat 8 dalam Filipi 4 tadi, ini disebut orang sebagai pemikiran positif ala Kristen, begitu ya. Dan kita akan sungguh bersyukur bahwa kita masuk dalam proses pengudusan yang berjalan seumur hidup. Pengudusan yang dikerjakan Tuhan mencakup seluruh aspek dalam hidup kita. Salah satu yang sangat penting adalah aspek pikiran kita. Di dalam manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita cenderung memikirkan apa yang jahat dan tidak benar di mata Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita lihat konteksnya, Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi itu belajar mengontrol atau melatih pikiran, mengendalikan pikiran untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang berdasarkan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Banyak hal yang kita lakukan dipicu dan dikendalikan oleh apa yang kita pikirkan. Jadi, kita juga mau belajar di sini. Bagaimana kehidupan internal dalam kita jangan sampai ditentukan oleh situasi kondisi eksternal yang kadang-kadang memicu kita untuk berbuat yang tidak benar atau tidak baik. Jadi pikiran itu tidak memiliki kekuatan otonom untuk menentukan apa yang hendak dipikirkan. Pikiran kita, karena sudah dibenarkan dalam Kristus, di dalam proses pengudusan, membutuhkan anugerah demi anugerah Tuhan, agar dapat berfungsi dengan baik. Pengudusan pikiran adalah hal yang sangat penting. Dengan anugerah Tuhan, kita melatih pikiran kita dengan jalan dituntun dan terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan ayat 8, meliputi berbagai macam kebajikan kehidupan. Dikatakan bagaimana firman Tuhan tadi, begitu ya. Akhirnya, ya, saya bacakan lagi ya ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang
Mani semua yang sudah dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi memang kita sungguh bersyukur bahwa sebagai orang percaya, kita yang sudah dikuduskan, dibenarkan dalam Tuhan, berbagai macam kebajikan kehidupan dikatakan yang benar itu mencakup aspek rasio kita, ya, pikiran yang kita logika, pengetahuan gitu ya. Yang mulia itu mencakup aspek ibadah, yang adil itu mencakup aspek hukum, kemurnian mencakup aspek kesalehan, yang manis aspek keindahan, sedap didengar aspek informasi yang kita konsumsi, dan kebajikan berhubungan dengan moral dan etika patut dipuji. Semuanya sebenarnya Paulus mau menyampaikan kepada kita. Pikirkanlah itu. Secara bahasa Yunani-nya logizomai, maksudnya resapkan semua kebajikan kehidupan itu di dalam kekristenan kita, sehingga secara utuh, kalau kita mau sehat, baik jasmani maupun rohani kita, dimulai di dalam Tuhan yang sudah memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Dan kalau kita lakukan itu, maka sumber damai sejahtera Allah akan menopang, menaungi kita. Jadi, kalau kita lihat di sini, Filipi 4, ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi tinggal ketaatan, tinggal apa yang menjadi pelaksanaan dari tuntunan kehendak Allah, firman Tuhan yang jelas. Maka dikatakan, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dari sini, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa kesehatan itu dimulai dari perubahan pola pikir, sehingga menjadi perubahan pola hidup. Jadi kalau memang pola pikir kita sudah mengalami penebusan, pengudusan proses dari Tuhan, maka kita boleh mengalami pembaharuan, sehingga pola hidup kita juga semakin menuju apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan. Jadi ini kata kuncinya, damai sejahtera Allah. Dan kita akan dipelihara hati pikiran kita dalam Kristus Yesus. Pikirkanlah semua itu yang positif itu. Lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi sikap berpikir positif itu mau mengatakan artinya bahwa bagaimana pikiran kita semakin diubah, dipenuhi oleh kebenaran Tuhan, serta damai sejahteranya yang melingkupi pola hidup sehat kita. Jadi ada 4 yang kita akan sama-sama terapkan dalam kehidupan kita. Pikirkanlah semua yang positif berdasarkan pikiran Kristus tentunya. Dan itu mau dituntun oleh firman Tuhan. Yang kedua, hidup bersukacita di dalam Tuhan. Karena Filipi 4 itu dikatakan, bersukacitalah. Sekali lagi, kata bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, di tengah situasi kondisi. Apapun yang dialami, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan kita bersyukur di dalam Tuhan. Yang ketiga, apapun situasi kondisi kita, karena Tuhan yang mengendalikan, berkuasa berdaulat atas hidup kita. Yang keempat, hidup relasi mengandalkan Tuhan. Kalaupun ada pikiran-pikiran yang cenderung membawa kita kepada yang negatif, kita diingatkan. Ya, ada ilustrasi yang mengatakan demikian. Jadi ilustrasi itu mau mengatakan begini. Kalau ada pikiran yang tidak benar, tidak murni, ya, tidak baik, itu pikiran itu seperti burung. Kita tidak dapat mencegah mereka terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegah mereka membangun sarang di rambut kita, kepala kita, betul nggak? Jadi kita semua memiliki pikiran yang sungguh-sungguh,
Yang membuat kita pertanyaannya bukan apakah kita akan memiliki, tapi akankah kita memikirkan mereka. Jadi kita yang mengontrol, mengendalikan pikiran. Oleh karena itu kalau ada pikiran negatif, kita berkata, kita minta tolong Tuhan. Palingkanlah pikiran kita kepada sesuatu yang lebih membangun positif. Apakah ini mudah? Tentunya tidak. Tapi itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sudah menerima kita apa adanya, dan sudah memperbaharui, membenarkan, menguduskan kita. Oleh karena itu, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau pikiran, perasaan, kehendak kita, seperti Kristus katakan dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, dan Opa, Oma, dan kita semua untuk boleh mengalami pikiran yang positif yang membuat kita benar di hadapan Tuhan, dan itu membuat kita sehat dari dalam sehingga keluar. Dan ayat hafalan kita, Opa, Oma, Bapak, Ibu, pada persekutuan Usinda saat ini adalah dari Yakobus 1 ayat 17. Ya. Sesuai angka 17 ya. Kita barusan HUT RI ya. 17 Agustus ya. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah kita tetap baik. Walaupun mungkin situasi kondisi kita tidak baik-baik saja, Allah kita tetap dan selalu baik. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Saya serahkan kepada Ibu Prio. Kita berdoa syafaat ya, Ibu Prio ya. Iya Pak Hadi, doa syafaat Pak Hadi. Bu Priyo suaranya masih di unmute, Bu. Bapak Ibu, Bapak Oma, mari kita kembali berdoa. Kita mau bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau begitu mengasihi dan mengenal kehidupan kami satu persatu. Bapak, Ibu, Opa, Oma di Persekutuan Usinda Lilin Sukacita GKI Gading Serpong pada saat ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Kristus Yesus sudah membenarkan kami, menguduskan diri kami, sehingga kami sebagai orang-orang percaya tetap di dalam tuntunan firman Tuhan, tetap di dalam menaklukkan pikiran kami dalam pikiran Kristus. Dan pada saat ini Tuhan, tolong kepada kami semua untuk menyerahkan, mempercayakan pikiran, perasaan, dan kehendak keseluruhan hidup kami secara utuh di dalam pimpinan kepenuhan Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang boleh kami lakukan dipengaruhi oleh pikiran yang sudah dituntun dipenuhi oleh firman-Mu. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dalam doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Bapak Prio Raharjo. Tuhan tolong di dalam proses pengobatan untuk kelemahan tubuhnya. Tuhan mau campur tangan. Tuhan memberikan jalan yang terbaik sehingga Bapak Prio Raharjo senantiasa diberikan kekuatan, topangan, kesabaran, dan kesembuhan yang dari Tuhan. Engkau mau menolong juga untuk penatua Ibu Yana di tengah-tengah pemulihan kesehatannya. Tuhan yang tolong
Pulihkan Tuhan, sehingga sungguh Cuci tangan. hari demi hari kesehatan Ibu Yana boleh kembali prima dan bergabung bersama kami dalam pelayanan. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, Engkau melihat pergumulan dari Bapak Ibu dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tuhan mau jamah, Tuhan mau pulihkan. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan onsite, rencana persekutuan onsite perdana tanggal 7 September yang akan datang. Kiranya Bapak Ibu Opa Oma yang sudah mendaftar, Tuhan jaga, Tuhan pelihara kesehatannya. Dan pada saatnya yang indah, Tuhan pimpin di dalam persekutuan onsite perdana itu. Biarlah kami menyerahkan kesehatan pengurus dan jemaat Usinda dengan keluarga masing-masing, keluarga besarnya. Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik, Tuhan pelihara dan jaga. Sehingga sampai hari Kristus Yesus, yang sungguh membuat kami dapat melihat rencana Tuhan yang utuh, yang lebih indah dan lebih lengkap untuk kehidupan kami. Dan pada saat ini kami kita bersyukur Tuhan untuk Bapak, Ibu, Opa, Oma yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai 24 Agustus. Baik dalam diri Ibu Meta Lestari Lee, Ibu Chan Letli, Ibu Heni Suryati, Ibu Poli Purnamawati Jaya, Bapak Yosef Gunawan, Ibu Yuni Tanumi Haja. Tuhan tambahkanlah kasih karunia-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan, kasih setiamu yang menopang di dalam kesehatan, di dalam berkat-Mu, di dalam lingkungan, keluarga besar, anak cucu masih sayang. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh Tuhan menyerahkan seluruh doa syafaat kami yang jauh dari sempurna ini di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu sudah bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Hadi Kristianta, dan kiranya Tuhan memberkati firman yang kita terima dapat menjadikan pedoman di dalam hidup kita semuanya. Terima kasih Pak Adi, kiranya Tuhan memberkati Pak Adi beserta keluarga. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
Pak Hadi, kami persilahkan untuk memberikan salam berkat. Terima kasih Bu Priyo. Bapak Ibu, Opa-Oma yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri terlebih dahulu persekutuan sindal lilin sukacita kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon berkat dari Allah. Kita berdoa. Bapa yang penuh cinta kasih, kami kembali bersyukur Tuhan, bahwa kami mempunyai Allah yang terus memberikan anugerah pemberian yang terbaik, dan Allah tetap baik di tengah-tengah situasi kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja. Biarlah apa yang boleh kami pahami, apa yang boleh kenal Allah kami dalam kebenaran firman Tuhan, memenuhi pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan sungguh dipengaruhi pikiran kami, yang dimana kami mendasar di dalam iman, pengharapan kasih kepada Kristus Yesus. Kami mau undur dari persekutuan sebelum kami akan bersama-sama mengikuti seminar kesehatan. Tuhan yang akan berkati. Dan kami mau membawa berkat yang dari Allah. Allah sumber segala damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah, yang terus memanggil kami dalam Kristus Yesus kepada hidup dan kemuliaan kekal. Dan Roh Kudus senantiasa melengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan iman pengharapan kasih kami di dalam mengikut Yesus dan terus-menerus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang memenuhi pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mendapat berkat. Amin. 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 Terima kasih Pak Hadi. Tetapi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu masih akan mengikuti seminar kesehatan dengan topiknya mencegah pikun yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Susilo. Menua adalah bagian dari kehidupan manusia. Pikun seringkali dikaitkan dengan masalah penurunan fungsi otak pada lansia. Meskipun tidak dapat dihindari, apakah pikun dapat dicegah? Bagaimana mencegah pikun? Bapak Ibu, ini semua akan dijawab oleh Bapak Dr. Susilo. Kami persilahkan Bapak Dokter. Baik, terima kasih Ibu Priyo. Saya izin share dulu ya. Dr. Susilo. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dokter. Ya. Baik, selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Lydia Dini ya yang sudah menghubungi saya untuk mengikuti. Sebenarnya seperti kita saling merefresh ya pengetahuannya Bapak Ibu sekalian ya. Dan terima kasih juga kesempatannya Bu Priyo dan Pak Hadi. Tuhan kita semua dipertemukan di sini. Selamat pagi juga untuk para jemaat dari Persekutuan Usinda GKI Gading Serpong. Ya, agar tidak memperlama, kita akan memulai. Untuk materinya agak sedikit saya rubah jadi menjadi kenali dan cegah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Karena apabila kita tidak kenali, kita tidak bisa mencegah. Ya, itu dalam pikiran saya ya. Jadi harus kenal dulu baru kita cegah. Ya, saya mohon maaf karena saya menggunakan masker karena saya saat ini berada di Poliklinik Saraf. Jadi sebagai pencegahan. Ya, baik, kita akan memulai. Ya. Pertama-tama kita harus tahu
Bapak Ibu sekalian. Apa sih demensia itu? Ya, demensia itu merupakan suatu kumpulan gejala dari penurunan fungsi berpikir. Jadi gejalanya tidak hanya lupa saja, tidak. Jadi banyak, ya, banyak. Nama lainnya kalau di bahasa Indonesia kita bilangnya pikun. Ya. Nah, penurunan fungsi berpikir ini menyebabkan terganggunya aktivitas sosial. Jadi dalam kita kontak dengan sahabat, teman-teman, dengan persekutuan maupun dengan orang-orang masyarakat luas itu terganggu. Sikap profesional terganggu dan bahkan kegiatan sehari-hari terganggu. Itu merupakan gejala-gejala dari demensia. Survei di dunia itu setidaknya setiap 3 detik ada 1 orang yang mengalami demensia. Ya, kira-kira kalau mau dicari tahu siapa saja ya yang dapat. Ya, kebanyakan memang penderita demensia berusia sekitar 40 sampai 50 tahun. Namun seiring usia meningkat, terutama setelah 65 tahun, akan lebih sering terjadi. Penting diingat bahwa tidak semua lansia itu akan mengalami demensia. Namun apabila mengalami demensia, dia akan seiringan dengan usia. Jadi sebenarnya demensia ini bukan bagian normal dari penuaan, Bapak Ibu sekalian ya. Pikun itu sebenarnya tidak wajar, seperti tadi yang dibilang. Pikun itu merupakan gejala, ya. Saat ini ada berbagai macam klasifikasi dari pikun. Namun yang paling sering terjadi yaitu demensia Alzheimer, yaitu penurunan fungsi berpikir, aktivitas, dan segala kegiatan perlahan-lahan namun progresif. Ya. Contohnya ada apa aja? Seperti usia tadi sudah disebutkan, di atas 65 tahun, genetik, jadi memang diturunkan, orang tua sebelumnya mengalami demensia, bisa saja kita mengalami. Memiliki penyakit penyerta biasanya. Biasa yang punya sakit-sakit seperti ada sakit jantung sebelumnya, ada diabetes, ada stroke, pernah mengalami stroke, hipertensi, dan kolesterol tinggi yang tidak terkontrol terutama. Nah, tanda-tanda awalnya apa aja ya biasanya ya? Bisa kita lihat di sini. Biasanya tuh memorinya hilang. Terjadinya progresif dan cukup sering ya. Biasanya sih cukup mengganggu. Kemudian sering bingung, sering tiba-tiba kok begini, kok begitu. Perubahan kepribadian ini lebih banyak ke arah emosi. Biasanya sih marah ya. Jadi dulunya tenang-tenang, tiba-tiba marah. Atau sebaliknya, dulu ceriwis atau apa, terus tiba-tiba diem. Lebih banyak diem. Karena gejala yang cukup mengganggu menurut si pasien, dia akan cenderung lebih apatis dan menarik diri daripada salah. Biasanya di keluarga suka tidak sabaran, suka semacam kita kebiasaan di masyarakat kita kalau ditanya berulang-ulang itu marah. Padahal bukan maunya orang demensia untuk nanya berulang-ulang, namun dia tidak ingat. Ya. Sehingga si pasien merasa daripada saya dimarahin, saya lebih baik apatis atau tidak melakukan apa-apa dan menarik diri. Kemudian, kemampuan untuk melakukan tugas sehari-harinya tidak bisa. Seperti biasanya bisa mencuci, menyapu, masak, itu terganggu. Tidak dapat dilakukan. Nah, manusiawi nggak sih kalau lupa? Lupa manusiawi.
Namun pikun itu lebih. Jadi kita harus membedakan yang mana itu lupa, yang mana itu pikun. Biasanya lupa itu berhubungan dengan konsentrasi atau memang sesuatu yang sangat jarang. Ya. Di sini kita bisa lihat contoh, kalau lupa itu biasanya lupa nama orang yang memang jarang ketemu. Misalnya kita ketemu 2 tahun atau 5 tahun sekali, kita lupa namanya, itu wajar. Sesekali kalau lagi bicara, kita sulit menemukan kata tepat, kata-kata yang kita inginkan. Misalnya saya ingin mengatakan nah ini seperti sekarang ya, ingin mengatakan seperti konsentrasi terpusat misalnya, tapi lupa terpusatnya gitu ya. Jadi apa ya, yang pokoknya yang satu titik gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Terus, namun biasanya hal-hal penting seperti ini ada acara ini, seminar hari ini, wah ingat. Atau ulang tahun anak, ingat. Ulang tahun suami, ingat. Ulang tahun istri, ingat. Ya, jadi biasanya sih tidak terlalu terganggu yang seperti itu. Pembicaraan juga cukup baik. Ya, biasanya pelupa karena gangguan pemusatannya, seperti tadi dia bilang, konsentrasinya, kesibukan yang luar biasa. Sebentar acara sini, sebentar acara ini, sebentar acara itu, jadinya lupa. Oh ini kelewat ini acara ini, ya, seperti itu. Kehidupan sosialnya seperti biasa, dapat berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, keluarga, maupun masyarakat, jemaat, dan lain-lain. Jadi tidak ada masalah. Nah, kalau pikun, bahkan orang yang sering ketemu aja lupa namanya. Kata-kata itu sering hilang. Ingin mengatakan handphone itu tidak muncul di kepala. Itu yang bikin terhubung ke orang-orang. Nah, tapi dia lupa kalau itu handphone namanya. Sering lupa hal penting. Kemampuan bicaranya sangat terganggu biasanya. Kemudian aktivitas biasanya terganggu, sangat terganggu. Misalnya dia pengen cuci piring, tapi dia lupa. Saya mesti ngapain kalau cuci piring? Padahal harusnya stepnya kita ke wastafel atau ke tempat cuci, kita ambil sabun, ambil piring yang kotor, bisa basuh dulu atau langsung dicuci. Kalau ini dia tidak, dia sulit menemukan urutan yang tepat. Nah, ini klasifikasi, ya nanti bisa ditanyakan ke dokternya untuk klasifikasinya, ya karena untuk awam sekedar cukup tahu aja bahwa memang ada demensia itu namanya vaskular, demensia Parkinson yang biasanya beriringan dengan Parkinson, yaitu gangguan gerak. Ada demensia frontotemporal, demensia dengan Lewy body, dan Alzheimer. Nanti kalau untuk tahu lebih jelas, mungkin bisa tanyakan ke dokternya. Kalau kita bahas, ini kita tidak selesai dalam satu hari. Oh ya, ini ada sedikit YouTube. Saya siapkan. Ya, ini contoh yang simple, 10 tanda yang mesti dikenali. Jadi supaya lebih enak, kita menggunakan YouTube. Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 4 detik ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering.
sulit fokus. Halo? Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya. Kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk, Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud Ibu, jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini Mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Nggak apa-apa Pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan Ibu agak asin ya. Gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut. Ya, tadi 10 gejala yang terjadi apabila terkena demensia. Jadi sebenarnya yang paling cukup mengganggu pada keluarga itu adalah emosian ya. Tadi itu suka marah, taruh barang tidak temukan, marah dulu baru dicariin sama keluarga gitu ya. Kalau dia lupa taruh barang, dia akan mencari dulu ya. Jadi itu kurang lebih pembedanya. Nah,
sekarang pencegahannya seperti apa ya? Ini adalah hal-hal yang dapat mengurangi resiko terjadinya demensia. Walaupun kita sudah punya genetiknya. Jadi ini dapat bermanfaat untuk mengurangi resiko. Ya. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Nomor 2, bergerak berolahraga produktif. 3, mengkonsumsi sayur dan buah dengan gizi yang seimbang. Keempat, menstimulasi otak, fisik, mental, dan spiritual. Yang kelima, yaitu bersosialisasi dan beraktivitas positif. Apa aja? Seperti, ya, 7 hal sederhana yang bisa dilakukan untuk membuat dan menjaga jantung tetap sehat. Ini apabila belum terjadi penyakit jantung, belum terjadi serangan jantung, ya. Kalau udah ada serangan jantung, tetap bisa dilakukan, namun perlu ada konsultasi lebih lanjut dengan dokter jantung. Ya, seperti tetap aktif dalam beraktivitas fisik, olahraga, jalan pagi, bersepeda, ya, senam. Terus jangan merokok. Jika sudah merokok, berhentilah. Merokok termasuk yang walaupun kita tidak merokok, namun ada yang orang di sebelah kita merokok dan kita terhirup asapnya, itu tetap disebut merokok. Jadi merokok itu ada pasif, ada aktif, dan tidak boleh dua-duanya. Aturan berat badan dengan menjaga pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak, dan rendah kadar gula. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat seperti buah dan sayur. Kurangi pemakaian garam dan masakan. Perhatikan juga kadar garam pada makanan siap santap. Jadi makanan-makanan fast food dan lain-lain itu juga perhatikan garamnya. Konsumsilah ikan paling tidak 2 kali dalam seminggu. Ikan terutama masaknya dengan cara rebus, steam, atau kukus. Kurangi konsumsi lemak jenuh, seperti susu kental manis, susu yang creamer, full cream, daging yang ada lemaknya, ya. Kemudian persiapan sebelum olahraga, pilih kegiatan olahraga yang nyaman dan disenangi. Pertama, kita harus nyaman dengan olahraga itu. Jadi bukan dengan memaksakan, wah harus olahraga ini, tapi pilihlah yang senyaman mungkin dan disenangi. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan lamanya dan jenisnya olahraga yang lebih cocok. Gunakan pakaian dan sepatu olahraga. Jadi walaupun cuma mutar-mutar di sekitaran rumah atau RPTRA ya sekarang ya, itu tetap sebaiknya dengan siap tempur, pakaian siap tempur ya, sepatu olahraga, pakaian olahraga, baju olahraga, celana olahraga ya. Minum minuman yang sejuk dan sedikit manis, nggak boleh manis, tapi boleh sedikit manis. Itu untuk mengatasi dehidrasi dan kadar gula yang turun. Sebaiknya dilakukan sejak usia masih muda, ya, sehingga usia lanjut dengan memperhatikan prinsip olahraga tetap, ya, harus ada pemanasan, intinya, dan pendinginan. Jangan lakukan olahraga setelah makan kenyang. Habis makan kenyang, terus kita langsung olahraga berat. Tidak boleh. Harus kurang lebih 2 jam. Olahraga hendaknya dilakukan secara berfase berganti-ganti jenisnya, supaya tidak monoton dan bosan. Ini adalah makanan yang sehat. Bisa kita lihat, cuci tangan pakai sabun, mesti dibarengin juga dengan minum air 8 gelas sehari. Nah, kita lihat di sini untuk sayurannya, ya, ini 1/3 untuk makanan pokok, 1/3 lauk pauk, daging, protein ini sekitar 1/6, ya, dan buah-buahan juga harus ada. Kemudian stimulasi otak, ketahanan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual itu harus tetap ada. Stimulasinya seperti apa?
Boleh dilakukan seperti bermain catur, mengisi TTS. Kalau sekarang itu ada yang angka-angka disusun 1 sampai 9, ada miring horizontal, ada yang vertikal, itu sudoku namanya, itu juga boleh. Kemudian ketahanan fisiknya dengan ya seperti olahraga, tadi sebelumnya sudah dibahas. Kesehatan mental dan spiritual, ya aktif beribadah, aktif berpikir positif, dan lainnya. Kemudian bersosialisasi, ya seperti saat ini yang sudah dilakukan, yaitu adanya persekutuan Usinda, itu sudah sangat baik. Dan tetap berpikiran positif seperti yang sudah dibahas oleh Bapak Hadi tadi. Pikiran positif sangat membantu dalam menangani berbagai gejala yang ditimbulkan, terutama biasanya kalau untuk usia lanjut, nyeri sendi, nyeri otot itu cukup sering terjadi. Dengan berpikiran positif, hal tersebut akan diminimalisir. Nah, setelah pencegahan, apabila sudah ada gejala-gejala, kita dapat memberikan pengobatan. Satu hal yang mesti diketahui bahwa demensia tidak bisa sembuh, namun kita bisa mengurangi perburukan. Jadi, ada 2 hal di bagian saraf yang karena dia beriringan dengan usia perburukan, sehingga itu tidak bisa sembuh, yaitu Parkinson, gangguan gerak, ya, dengan demensia pikun. Sehingga pengobatan yang dilakukan hanya untuk mencegah perburukan. Pengobatannya dapat berupa donepezil, memantine, sitikolin. Untuk menggunakan obat tersebut, sebaiknya harus ke dokter. Jangan mencoba sendiri, karena akan diminum terus-terusan. Kemudian, ya, ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan, ya, Hari Lanjut Usia Nasional, kebetulan yang 2021, jatuh di tanggal 29 Mei, bersama Lansia Keluarga Bahagia. Ini adalah website dari Alzheimer Indonesia. Apabila ada yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai info-info demensia atau pikun, itu ada di website ini. Jadi, ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Priyo. Ya. Bapak Ibu, dengar suara saya? Dengar. Ya. Terima kasih Pak Dokter, Dokter Susilo, dengan Sama-sama, penjelasannya yang begitu sangat berguna bagi kita semua Terima kasih, lansia. Dr. Susilo. Ya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih Pak Dokter. Kalau boleh saya memperkenalkan diri, saya Ibu Priyo, saya ibunya Ibu Rina Priastini, Dokter. Oh iya, Ibu Rina. Ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan kesehatan dari Bapak Dokter Susilo yang sangat berguna sekali bagi kita semua. Dan ada satu contoh ya Bapak Ibu, bahwa kita sudah sering kali lupa, yaitu begini, ada rekan saya, beliau itu mau mandi, sudah membawa perlengkapan untuk mandi, dan kemudian beliau tiba-tiba mau memasak sesuatu, membuka kulkas, dan kemudian masak. Waktu beliau mandi, beliau bingung, dia lupa. Di mana ya saya taruh perlengkapan mandi saya? Dicari, nggak ketemu. Tetapi pada pagi harinya, beliau membuka kulkas, ternyata perlengkapan mandinya itu ada di dalam kulkas. Termasuk underwear segala macam ada di dalam kulkas. Nah, itulah mungkin ya Pak Dokter, itu adalah
apa namanya ya, lupa atau Gejala demensia. kayak gejala kayaknya ya Pak Dokter ya. Jadi itulah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan tadi, sangat senang sekali dan sangat indah. Terima kasih Pak Dokter. Kiranya Tuhan memberkati Pak Dokter bersama keluarga. Amin. Bapak Ibu semuanya, kita sudah menyelesaikan ibadah kita dan juga seminar pada hari ini. Sebelum kita menutupnya, saya akan membacakan warta ya Bapak Ibu, yaitu warta Usinda. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk mengikuti persekutuan Usinda Onsite tanggal 7 September 2022. Jangan lupa membawa kartu vaksin pada saat hadir. Diingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar tetapi belum vaksin agar mengisi surat pernyataan. Bisa diserahkan sebelum tanggal 7 September kepada Ibu Nuryani. Bagi yang memerlukan surat pernyataan dapat menghubungi Ibu Nuryani. Persekutuan akan tetap ditayangkan di YouTube. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua pada bulan September 2022, pengurus akan mengadakan PPT atau perlawatan via telepon kepada jemaat Usinda. Demikianlah Bapak Ibu pengumuman dari pengurus. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Susilo dan juga dengan Pak Hadi. Dan kita akan bertemu kembali pada lilin sukacita berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Memberkati Bapak Ibu juga, sekalian. Beliau. Terima kasih Pak Hadi. Memberkati Amin. Dr. Susilo, Ya, Bapak Ibu, Opa Oma, ya. Tuhan Yesus Terima kasih, Bapak Ibu. berkati. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Tuhan berkati. Sehat-sehat. Terima Beliau. kasih. Ya, ini